wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Siti Maulida Rahma dengan NPM 0371231109 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pakuan Bogor. Oke, di video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang materi matahari dan gerhana matahari. Tapi tentunya teman-teman di sini juga sudah pada tahu kan, apa sih itu matahari dan gerhana matahari tersebut? Nah, oleh karena itu, mari kita simak penjelasan ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi matahari dan gerhana matahari. Berikut adalah penjelasannya. Pengenalan matahari. Matahari adalah bintang pusat sistem tata surya yang memberikan energi dan cahaya untuk kehidupan di bumi. Definisi matahari. Matahari adalah bintang yang terletak di pusat tata surya yang memberikan cahaya dan panas. Dia merupakan komponen yang utama yang mendukung kehidupan di planet bumi ini. Selanjutnya ada peran matahari dalam sistem tata surya, berfungsi sebagai pusat gravitasi yang menstabilkan orbit planet-planet. Tanpa matahari, kehidupan di bumi mungkin tidak akan pernah ada. Ciri-ciri fisik matahari. Matahari memiliki diameter sekitar 1,4 juta kilometer dan terdiri dari plasma yang sangat panas. Suhu di permukaan matahari mencapai sekitar 5.500 derajat Celcius. Sumber energi matahari dihasilkan melalui proses fusi nuklir di intinya, di mana hidrogen berubah menjadi helium. Proses ini menghasilkan energi dalam bentuk cahaya dan panas yang mencapai bumi. Selanjutnya, apa itu gerhana? Di sini kita bisa mengartikan atau mendefinisikan gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan menutupi matahari dari pandangan bumi. Fenomena ini bisa bersifat total, sebagian atau cincin, tergantung pada posisi bulan dan bumi tersebut. Penyebab terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari berlangsung karena orbit bulan yang mengelilingi bumi tidak sejajar dengan orbit bumi di sekitar matahari. Hanya dalam posisi tertentu bulan dapat menghalangi sinar matahari. Adapun jenis-jenis gerhana matahari. Yang pertama ada gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan sepenuhnya menutupi matahari, sehingga siang hari menjadi gelap. Fenomena ini hanya dapat dilihat dari area tertentu di bumi dan berlangsung dalam waktu singkat. Yang kedua ada gerhana matahari sebagian. Pada gerhana matahari sebagian ini, hanya sebagian dari matahari yang terhalang oleh bulan. Fenomena ini dapat dilihat dari area yang lebih luas dibanding gerhana total dan memiliki durasi yang lebih lama. Yang ketiga ada gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada jauh dari bumi, sehingga tidak sepenuhnya menutupi matahari dan menghasilkan tampilan menyerupai cincin. Kondisi ini menciptakan efek visual yang menarik bagi pengamat. Dan yang terakhir ada gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida adalah gabungan dari gerhana total dan cincin, tergantung pada lokasi pengamat. Fenomena ini jarang terjadi dan memberikan pandangan yang luar biasa. Adapun proses terjadinya gerhana matahari. Tahapan terjadinya gerhana. Gerhana matahari memiliki 3 tahapan. Yang pertama, bulan mulai menutupi sebagian atau seluruh matahari. Yang kedua, gerhana mencapai puncaknya pada bulan sepenuhnya menghalangi matahari. Dan yang ketiga, bulan mulai menjauh sehingga matahari kembali terlihat. Adapun dampak positif dan negatif dari gerhana. Gerhana matahari dapat memberikan dampak positif seperti memicu ketertarikan riset astronomi dan pendidikan. Namun, dapat juga menimbulkan dampak negatif seperti gangguan pada aktivitas lalu lintas udara akibat penghalangan cahaya matahari. Fenomena-fenomena terkait gerhana. Selama gerhana matahari, beberapa fenomena menarik terjadi, termasuk penurunan suhu, terbentuknya korona yang terlihat, serta efek optik seperti filamen dan flares yang mungkin terlihat ketika matahari. Di sini kita bisa melihat proses terjadinya gerhana matahari total, di mana posisi matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Dampak dari kejadian ini, sebagian bumi akan terkena bayangan gelap bulan yang disebut dengan umbra, sehingga tidak dapat melihat matahari. Gambar selanjutnya ada proses gerhana matahari.
Proses gerhana matahari cincin ini diawali ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari cincin sendiri adalah kenampakan matahari yang tidak tertutup dengan sempurna oleh bulan. Namun, justru matahari hanya akan tertutupi sebagian saja, yakni di bagian tengahnya sehingga membentuk sebuah cincin raksasa. Hal ini berarti bulan tidak menutupi matahari secara sempurna dan hanya menutupi bagian tengahnya saja. Selanjutnya ada gerhana matahari. Gerhana matahari sebagian ini terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Fenomena ini biasanya terlihat di banyak titik di luar jalur gerhana total atau cincin. Selanjutnya ada gerhana matahari hibrida. Terjadi saat matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Posisi tersebut menyebabkan matahari tidak terlihat secara utuh. Ketika fenomena tersebut terjadi, daerah bumi yang letaknya di bawah umbra atau bayangan ini akan mengalami gerhana matahari total. Sementara daerah bumi yang berada di bawah panumbra atau bayangan kabur ketika gerhana matahari akan mengalami gerhana matahari sebagian. Nah, sekarang teman-teman lebih paham kan apa itu matahari dan gerhana matahari serta proses terjadinya gerhana matahari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan bagi penonton semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.